Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Sapitri, NIM 17 11 11 63 244, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai gangguan berbahasa. Sebelum saya masuk ke penjelasan apa itu gangguan berbahasa, kita harus mengetahui dulu gangguan berbahasa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Baiklah, langsung saja kita akan berfokus kepada gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi atau auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata dengan telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan langsung kata-kata yang ia dengar. Pada mulanya, ucapan tirunya itu cuma mirip, tapi lambat laun akan menjadi tegas dan jelas. Proses produksi kata-kata itu berlangsung terus sejalan dengan proses pengembangan, pengenalan, dan pengertian. Dalam perkembangan itu, kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau kata-kata yang mengandung makna. Umpamanya kata ayam menjadi simbol dari binatang, kata bunga yang merupakan simbol dari tumbuhan. Berbahasa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa yang disebut afasia. Dalam hal ini, Broca sendiri menamai afemia. Di sini terdapat dua macam gangguan berbahasa. Yang pertama, afesia sensorik, dan yang kedua, afesia motorik. Lalu, afesia motorik terbagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, afesia motorik kortikal. Yang kedua, afesia motorik subkortikal. Dan yang ketiga, afesia motorik transkortikal. Dan di sini saya akan memberikan sedikit contoh atau gambaran mengenai gangguan berbahasa afasia motorik, yaitu afasia motorik transkortikal. Baik, saya akan menjelaskan afasia motorik transkortikal. Afasia motorik transkortikal terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Pada umumnya, afasia motorik transkortikal ini merupakan leksikotrikal yang merusak sebagian daerah Broca. Jadi, penderita afasia motorik transkortikal dapat mengutarakan perkataan dengan singkat dan tepat, tetapi masih mungkin menggunakan perkataan substitusinya. Misalnya, penderita diminta mengambil pulpen. Dia akan mampu mengenali dan mengambil benda tersebut, tetapi ia tidak menyebutkan label dari benda tersebut. Ia hanya akan menyebutkan tulis, yang berarti pulpen, bahwa pulpen adalah suatu alat yang digunakan untuk menulis. Begitu pula misalnya kita minta dia untuk mengambil sebuah kursi. Ia mampu mengenali dan mengambil benda tersebut, tetapi ketika kita minta untuk menyebutkan label dari benda tersebut, ia hanya akan mengatakan duduk, yang berarti makna dari kegunaan suatu benda tersebut. Ia tidak mampu menyebutkan label benda tersebut seperti kita minta ambilkan pulpen, lalu kita akan menyebutkan ambilkan pulpen itu.
Dia tidak akan menyebutkan apakah pulpen ini, dia hanya akan menyebutkan tulis, yaitu kegunaan dari benda yang kita inginkan tersebut. Gangguan berbahasa afasia motorik ini mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat kerusakan pada lapisan permukaan. Yang kedua, terdapat kerusakan bawah daerah Broca. Dan yang ketiga, terdapat kerusakan daerah antara Broca dan Wernicke. Terakhir, kita masuk ke dalam penanganan dari gangguan berbahasa. Menurut saya sendiri, untuk menangani hal-hal yang berbau dengan penggunaan bahasa, kita lihat berdasarkan gangguan berbahasa apa yang sedang ia alami. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, penanganannya menurut saya hanya dengan membantunya untuk mengenal dan mengingatkannya mengenai benda yang seharusnya ia sebutkan, seperti pulpen. Kita hanya membantunya untuk membiasakan dirinya untuk menyebutkan benda itu pulpen, bukan fungsi atau alat dari kegunaan benda tersebut, melainkan nama dasar pada benda tersebut. Menurut saya hanya seperti itu. Dengan kita membiasakannya untuk menyebutkan benda tersebut dengan nama atau label, itu akan dapat membantunya secara perlahan untuk terbiasa dengan menyebutkan label dari benda tersebut. Terima kasih. Itu tadi sekian penjelasan saya mengenai gangguan berbahasa. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.